Nikah saat SMA part 103. Boy langsung memeluk istrinya di Gonerat. Bunga membalas pelukan suaminya itu. Boy masih takut jika sesuatu akan terjadi. Ia tak tahu permasalahan apa yang akan menimpa. Dan semuanya ia kembalikan kepada Sang Pencipta. Skip. Setelah menyelesaikan salat Isya, Bunga melipat mukenanya. Terlihat sekali jika Boy sedang berpikir keras. Ia ingin mengajaknya berkeliling ketika pesta pantai dilaksanakan malam itu. Bunga, hari ini ada pesta pantai. Apa kamu ingin ikut denganku? Tanya Boy menghentikan pergerakannya. Aku mau ikut, jawab bahagia terpancar dari wajah Bunga. Mereka berdua sama-sama berdiri. Bunga meletakkan mukena dan sajadahnya di atas nakas. Begitu juga dengan Boy. Aku tunggu di pantai ya, kamu siap-siap aja dulu, ujar Boy. Bunga mengangguk mantap. Boy merapikan rambutnya, kemudian memakai sepatu ketsnya. Hanya sekedar kemeja dan ini saja yang ia pakai. Ia lebih memilih tidak begitu stylish ketika pergi ke pesta pantai. Ombak pantai yang terdengar jelas, langit malam yang begitu indah diiringi dengan lagu-lagu indah dan romantis. Bulan pun tampak bersinar lebih indah dibanding Jakarta, tempat tinggalnya. Boy, panggil seseorang. Boy menoleh ke arah samping kanan, mendapati sosok Rita dengan pakaian sedikit terbuka. Rita? Akhirnya kamu datang. Kukira kamu gak datang, ujarnya. Boy berusaha menanggapinya dengan sopan dan ramah. Datanglah. Boy dansa yuk, ajaknya segera menarik tangannya. Sontak membuat Boy terkejut setengah mati. Tangan Rita menarik tangan Boy untuk melingkarkan tangannya ke pinggangnya. Boy berusaha memberontak tapi wanita itu menahannya dengan gesit. Kangen seperti ini di Amerika sana. Aku kesini untuk bertemu sama kamu. Pindah kembali ke Indonesia, jelasnya. Mereka masih diam di tempat karena Boy yang membeku. Lupakan masa itu, aku sudah mempunyai masa depan, tegas Boy. Wajah Rita mendekat ke wajah Boy membuat dari nafasnya menerpa wajah Boy. Benarkah? Subscribe dulu ya. Tanpa sadar jika seorang wanita yang sungguh cantik tengah menatap mereka berdua yang bermesraan layaknya seorang kekasih. Masih dengan tangan yang membekap mulutnya. Masih dengan wajah terkejutnya. Di detik itu juga air mata mengalir deras turun membasahi pipi. Astagfirullah, sontak Boy segera melepaskan diri dari jarak Rita. Ia berbalik dan menatap wajah istrinya. Bunga segera berlari kencang meninggalkan mereka berdua. Tangan yang masih digenggam oleh Rita langsung dihempaskan begitu saja. Jangan pernah ganggu kehidupanku yang lebih tenteram. Aku udah berubah jadi yang lebih baik. Boy juga segera meninggalkan Rita di tempat. Rita menatap punggung Boy menjauh dari dirinya. Rita menyilangkan tangannya di depan dada dengan penuh kekesalan. Tak habis pikir jika dirinya telah ditolak. Cinta bisa berubah kapan saja, Boy. Aku juga akan berubah cinta kamu ke aku, ujar Rita sambil tersenyum licik. Mata itu seolah ingin memisahkan kisah cinta yang baru saja akan dimulai. Benar-benar menyesakkan hati Bunga. Tak habis pikir dengan suaminya yang benar-benar keterlaluan. Rupanya Bunga benar-benar terkejut semalam. Bunga tertidur dengan mata yang bengkak. Usaha Boy untuk menjelaskan pun tersita karena Bunga yang menangis kencang dan mengunci pintu hotel. Saat ini pun Boy tak bisa tidur karena duduk termenung di depan pintu. Boy mendekat tubuhnya sendiri dan mulai berusaha berbicara di balik pintu. Bunga, aku mau menjelaskannya. Tolong buka pintunya. Aku udah nunggu kamu sampai pagi loh. Aku belum sholat subuh. Nanti aku dosa. Jelas Boy membuat Bunga langsung membukakan pintu. Boy sedikit terkejut lalu berdiri menatap Bunga. Maaf, tapi aku akan jelaskan semua setelah sholat. Boy langsung masuk ke dalam. Bunga menutup pintu dengan rapat, kemudian berjalan perlahan ke tempat tidurnya. Dirinya kembali tidur setelah menjalankan kewajibannya, seolah dirinya tak ingin mendengar, melihat atau melakukan sesuatu. Boy mulai sholat subuh. Isak tangis Bunga mulai kembali. Ia mengambil bantal dari belakang kepalanya untuk menukap wajahnya agar tidak diketahui oleh suaminya. Ia memang gadis yang cengeng tidak tahu apa-apa tentang suaminya pas di Amerika waktu 3 tahun yang lalu. Setelah sholat subuh selesai,
Boy segera berdiri menatap Bunga dengan rasa bersalah. Bunga, maaf. Apa kamu mau mendengarkan penjelasanku? Masih tak bergeming sedikit pun. Nama wanita tadi Rita, sahabat aku ketika di Amerika. Tapi dia menyalahkan dari kata sahabat. Dia menyukaiku, dan aku tidak. Dia itu bukan siapa-siapa aku, cuma sahabat biasa. Kamu jangan salah paham, jelas Boy. Bunga segera bangun duduk di tepi tempat tidur. Ia melepaskan bantal menutupi wajahnya, lalu menengok ke arah Boy. Aku nggak tahu sama sekali. Aku juga sakit hati sama kamu, Boy. Dekat-dekat dengannya membuat hati aku sakit. Aku juga udah marah duluan sama kamu, Boy. Maaf. Saat tangisnya sedikit mereda. Boy segera berjalan mendekat ke arahnya untuk memeluknya dengan erat. Sangat erat. Dengan perlahan Bunga membalaskan pelukannya. Bunga melepaskan pelukannya, menjauhkan sedikit tubuh Boy. Aku mau pulang ke Jakarta. Di Bali menyebalkan jika kamu terus sama Rita. Dia berkata jujur dan polos. Boy tersenyum kecil menatap dekat ke arahnya. Gak boleh, nanti mama marah lagi. Mami juga nanti marah. Kalau mereka berdua marah bisa bahaya. Yang ada mereka minta cucu. Bunga tertawa kecil lalu memukul bahu kanan Boy pelan. Wajar jika seorang nenek minta cucu. Jangan bahas ini. Aku tuh masih kecil sama kamu. Bunga menatap sebal ke arah suaminya. Aku juga sebel sama kamu. Masa suami sendiri diusir dari kamar, terus suruh tidur di sofa. Kemarin malam dikunciin di luar, nggak tidur semalaman. Kurang baik apa coba suami kayak gini? Celoteh Boy lalu tersenyum jahil. Aku udah gak takut tidur sama kamu kok. Kalau kamu janji gak akan inget sama wanita tadi. Rita. Tuh kan, masih inget aja namanya. Nyebelin. Boy tertawa kekeh. Gak diinget lagi kok. Aku mau tidur, ngantuk. Temenin aku tidur ya. Ucap Boy membuat pipinya Bunga memanas. Merah.